Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Eva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Tempe goes to Jepang. Kini tempe sebagai makanan lokal Indonesia telah tersedia dan dapat dikonsumsi oleh masyarakat Jepang. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Tempe sebagai pangan lokal Indonesia kini telah mendunia. Tempe diekspor perdana ke Jepang. Sudah bisa dinikmati masyarakat Jepang dan telah tersedia di 900 gerai supermarket. Associate Professor Department of Biotechnology Osaka University, Dr. Sastia Pratama Putri mengemukakan bahwa berkat kerjasama yang sangat baik atau multiple stakeholder membawa tempe semakin mengglobal. Iya, iya. Jadi di sini saya ingin memperkenalkan potensi-potensi pangan lokal kita seperti tempe yang sebenarnya banyak sudah dianggap sebagai superfood. Tapi banyak misalnya fungsi-fungsi tempe seperti kayak anti kolesterol gitu yang bisa menurunkan LDL kolesterol belum ketahuan sebenarnya senyawanya apa sih. Nah, lewat riset kolaborasi dengan Harvard ini kita menemukan meglutol sebagai bahan bioaktif yang ada di dalam tempe itu sebetulnya bisa berpotensi untuk menurunkan LDL kolesterol sehingga tempe ini ramah gitu untuk dipakai, untuk dikonsumsi dengan penderita-penderita kolesterol tinggi seperti itu. Meningkatkan kualitas dari tempe juga agar memiliki daya tarik dan value terus diupayakan. Dengan tujuan tempe dapat dipandang sebagai pangan fungsional, baik untuk kesehatan juga sebagai pangan lokal yang dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia. Tak hanya sampai di Jepang, ternyata ada juga tempe goes to Harvard. Pernyataan yang diungkap Dr. Sastia pada kuliah umum yang diselenggarakan oleh Universitas Hasanuddin dengan tema Metabolomic for Quality Improvement of Valuable Bioproduct in Indonesia. Ya, saat ini alhamdulillah berkat kerjasama yang sangat baik multiple stakeholder, kita sudah bisa membawa tempe ini semakin mengglobal dengan kita menginisiasi ekspor perdana tempe ke Jepang dan saat ini sudah jalan. Tempe itu bisa dikonsumsi di seluruh masyarakat Jepang di 900 gerai supermarket di Jepang gitu. Nah, untuk bisa mencapai ke situ kita butuh untuk bisa meningkatkan kualitas dari tempe itu sendiri dan memiliki daya tarik dan value yang orang-orang bisa melihat tempe ini adalah pangan yang luar biasa, pangan fungsional yang bisa nantinya sangat baik untuk kesehatan dan mudah-mudahan dengan berbasis potensi lokal ini kita bisa memajukan kerakyatan dan ekonomi di Indonesia. Ya, saya ingin menggunakan Metabolomics ini sebagai killer technology yang bisa memanfaatkan potensi alam kita untuk melihat apa sih sebenarnya komponen-komponen yang ada di bahan alam kita ini supaya bisa menjadi daya tarik dan added value juga untuk bisa mengembangkan potensi lokal. Melalui riset kolaborasi dengan Harvard, menemukan bahwa meglutol yang ada di dalam tempe bisa menurunkan LDL kolesterol. Kontribusi Metabolomics menemukan meglutol sebagai bahan bioaktif dan menjadi makanan yang ramah untuk dikonsumsi bagi penderita kolesterol tinggi. Dengan begitu dapat membantu mengembalikan potensi pangan lokal mendunia. Aminah Rahmahmat, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Tanah Toraja, sebuah wilayah yang kaya akan budaya dan sejarah, akhir-akhir ini menjadi fokus perhatian. Pasalnya, daerah tersebut belakangan ini mengalami bencana yang cukup serius. Hujan deras yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir menyebabkan banjir dan tanah longsor. Hal ini menimbulkan kerugian yang cukup besar, bahkan memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Intensitas curah hujan yang cukup tinggi akhir-akhir ini yang terjadi di Kabupaten Tanah Toraja menjadi penyebab utama terjadinya banjir dan tanah longsor. Tanah longsor yang terjadi pada 13 April 2024 sekitar pukul 23:30 WITA di Palangka, Kelurahan Manggau, Kecamatan Makale, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan ini memakan korban jiwa sebesar 16 orang. 107 jiwa lainnya dikabarkan mengungsi. Lokasi terjadinya tanah longsor ini juga merupakan tempat terjadinya patahan tanah dan kondisi tanah di daerah tersebut merupakan jenis tanah yang mudah luruh ketika terjadi hujan yang deras. Serta keadaan lingkungan yang saat itu sementara dibangun jalan yang menyebabkan gradian longsor juga semakin tinggi. Tak hanya itu, di berbagai lokasi lain pun sekitar Tanah Toraja juga terjadi tanah longsor. Seperti di Lembang Randan Batu, Kecamatan Makale Selatan, Kelurahan Talang Sula, Kecamatan Buntau, Toraja Utara, dan berbagai tempat lainnya.
Inilah sirkus kebencanaan ya. Di sirkus kebencanaan itu ada yang disebut dulu pada saat terjadi bencana. Ya, itu kita semua harus siap-siap dan pada saat ada tanggap darurat. Nah, sekarang ini di Tanah Toraja ini masih tahap tanggap darurat. Artinya masih tidak sembarang orang bisa masuk ke sana. Harus orang yang tim SAR semua yang bisa masuk selama 14 hari sampai lusa. Ya, setelah itu baru dilakukan rehabilitasi dan konstruksi. Artinya yang sudah orang masyarakat terdampak ini akan diungsikan, akan dibuatkan tempat yang baru. Itu kalau mereka mau mengungsi. Setelah itu dari hasil tadi ini kami turun untuk melakukan analisa apa yang sebenarnya terjadi dan disitulah yang namanya melakukan mitigasi bencana. Di situ nih rata-rata kita orang kampus itu turun untuk melihat apa yang bisa dilakukan sebelum terjadi lagi bencana. Nah, yang rata-rata ini masih ada juga menganggap bahwa akibat El Nino kemarin pada saat tanah kering dan hujan deras itulah menyebabkan terjadinya longsor. Memang kami juga salah satu tim untuk menyusun rengkon longsor. Tanah Toraja itu termasuk daerah rengkon dan longsornya sangat tinggi kayak gitu, Mbak. Dr. Engineering Muhsan Putra juga menyampaikan bahwa banyak yang menganggap tanah longsor ini terjadi akibat El Nino kemarin pada saat tanah kering dan hujan deras yang menyebabkan terjadinya longsor. Ia juga menyebut bahwa Tanah Toraja juga merupakan daerah yang memiliki rehabilitasi dan konstruksi tanah longsor yang tinggi. Salah satu tantangan dalam melakukan mitigasi bencana yaitu pengetahuan. Terkadang di Indonesia banyak yang lebih mendahulukan untuk mendokumentasikan atau selfie pada saat terjadi bencana dibanding menyelamatkan dirinya. Pengetahuan terhadap mitigasi bencana sangat penting agar kita bisa mengetahui apa yang seharusnya kita lakukan pada saat terjadinya bencana. Di bidang kebencanaan itu kalau terjadi bencana itu biasanya kalau daerah tidak mampu maka diserahkan ke tingkat 1 tidak mampu maka pusat. Dan pada saat terjadi bencana Indonesia adalah salah satu negara yang bagus sistemnya ya sekarang ya. Dalam penanggulangan bencana nasional langsung turun ke lapangan. Kita juga berusaha sekarang kami buat himpunan kayak untuk magister kebencanaan. Kami terhimpun di situ dan di mana ada tempat terjadi bencana kami berusaha turun lebih dahulu dibandingkan yang lain untuk memberikan analisa awal ke Pemda. Jadi tugasnya kami, misalnya terjadi bencana kita mengambil data, terus analisa awal kita serahkan ke mereka untuk melakukan mitigasi selanjutnya, kayak gitu Mbak. Dr. Engineering Muhsan Putra menghimbau untuk mempercayai BMKG yang sudah menyediakan data informasi dan jasa meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika yang handal dan terpercaya. Semoga Tanah Toraja segera pulih dan seluruh korban yang terkena dampak bencana ini diberikan kesabaran untuk melewatinya. Pemirsa, bencana alam banjir dan longsor telah melanda sejumlah daerah di Sulawesi Selatan termasuk Luwu, Sidrap, Enrekang, dan Wajo. Merespon bencana tersebut, Universitas Hasanuddin segera mengirimkan bantuan kemanusiaan. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan saat jumpa pers dan rapat koordinasi di lantai 7 Rektorat. Simak berita selengkapnya. Diketahui kondisi cuaca yang buruk di Sulawesi Selatan menyebabkan sejumlah daerah seperti Luwu, Enrekang, Sidrap, dan Wajo mengalami bencana banjir dan tanah longsor. Bencana tersebut tak hanya menyebabkan kerusakan material, namun juga korban jiwa. Merespon bencana tersebut melalui rapat koordinasi dan jumpa pers yang digelar di lantai 7 Rektorat pada Minggu sore, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin, Profesor Ruslin, menyampaikan segera adanya bantuan kemanusiaan Unhas yang dikerahkan ke daerah tersebut. Unhas telah mengutus relawan yang terdiri dari tim bantuan medis TBMFK, UKM, SAR, dan BEM Fakultas untuk melakukan aksi tanggap darurat. Bantuan kemanusiaan ini dibagi menjadi 3 tim. Tim pertama yang terdiri dari tim medis dan SAR telah diberangkatkan di Kabupaten Enrekang dan Luwu yang merupakan daerah cukup terdampak parah. Sementara tim kedua yang berjumlah 17 orang dijadwalkan pada Senin 6 Mei pagi.
Tim kedua ini akan membantu dalam evakuasi dan koordinasi lapangan dengan tim posko Unhas. Adapun tim ketiga, kata Prof. Ruslin, akan diberangkatkan pada Jumat. Sementara Kepala Pusat Studi Kebencanaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Unhas, Ilham Alimuddin, yang juga hadir dalam rapat koordinasi menambahkan bahwa Unhas memang harus ikut berkontribusi dalam bencana yang melanda Sulawesi Selatan. Ilham merincikan 17 orang di tim kedua ini adalah dirinya sebagai koordinator, 5 dari SAR, 2 bedah mulut, 2 siaga ners, 3 fisioterapi, 2 KSRPMI, dan 2 menwa. Tim ini akan diberangkatkan ke posko induk yang ada di Kecamatan Belopadan Suli, Kabupaten Luwu, Senin pagi. Tim 3 yang dijadwalkan pada Jumat 10 Mei terdiri dari 3 orang perwakilan UKM, 3 orang menwa, 2 orang kehutanan, 1 UKM menembak, 3 BEM FKM beserta koordinator Syamsul Rijal. Selain Direktorat Kemahasiswaan, upaya sosial ini juga melibatkan Direktorat Transformasi Pendidikan dan Inovasi Pembelajaran. Melalui Subdirektorat Pendidikan Berbasis Pelayanan Masyarakat, akan diadakan KKN tematik bencana yang bekerja sama dengan BNPB, BPBD Provinsi, dan BPBD Kabupaten Kota melalui Pusat Studi Kebencanaan LPPM Unhas dan Program Magister Bencana Unhas. Untuk sementara, pendaftaran akan dibuka pada hari Senin untuk 4 daerah yang terdampak. Pada hari Jumat, tim akan mulai berangkat. Ini dilakukan untuk memberikan respon darurat bersama di lokasi yang terkena dampak bencana. Aksi tanggap darurat Unhas ini mencerminkan semangat solidaritas dan kepedulian yang mendalam terhadap sesama, yang merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh Unhas sebagai lembaga pendidikan dan riset yang bertanggung jawab. Zulkarnain, Nuri Nurhayati, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Eva Syarahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.